Saya Dian Dianita Nilasari. Saya merupakan mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Surakarta. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan atau belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Nah, untuk praktikum IPA di SD apa saja sih yang akan saya tampilkan di sini? Untuk teman-teman, teruslah menonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Halo, kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur pencernaan pada manusia. Struktur pencernaan pada manusia adalah sistem organ yang terdiri dari saluran pencernaan atau gastrointestinal dan organ-organ tambahan yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi zat gizi yang diserap oleh tubuh serta membuang sisa-sisa makanan yang tidak dicerna. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama-tama saya akan membuat alat peraga tentang sistem pencernaan pada manusia. Tentunya kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, terus kemudian merangkai alat peraga tersebut. Kemudian nanti saya akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan manusia itu terjadi. Sebelum memahami struktur pencernaan pada manusia, pertama-tama saya akan membuat alat peraga. Adapun di sini gambar sistem pencernaan manusia yang sudah saya print. Kemudian ada gunting, ada alat dan juga lem tembaknya, dan juga kardus sebagai bahan-bahannya. Nah, ini gambar-gambar yang di print tadi dijadikan satu di atas kardus, kemudian kita tambahkan selang dan juga botol. Botol ini berfungsi sebagai tempat makanan nanti buat keluar, sedangkan selang akan mengurutkan struktur pencernaan pada manusia. Halo teman-teman. Nah, alat peraganya jadinya seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sistem pencernaan manusia itu terjadi. Jadi, yang perlu kita siapkan seperti yang pada alat tadi, yaitu foto gambar sistem pencernaan, terus kardus, gunting, lem, alat lem tembak itu, terus ada tambahannya tadi, selang kecil dan juga ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, selain alat peraga yang sudah saya buat, di sini saya juga memiliki kartu sistem pencernaan makanan yang nantinya saya juga akan menjelaskan di sini lebih detail gambarnya untuk penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan pada manusia. Pertama-tama, makanan masuk ke dalam mulut. Mulut, makanan yang masuk akan digiling oleh gigi. Lidah memiliki fungsi sebagai pengaduk makanan di dalam rongga mulut. Sedangkan ludah berfungsi untuk membasahi makanan sehingga mudah untuk ditelan. Makanan yang diproses di dalam mulut kemudian selanjutnya akan melewati kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Di kerongkongan, makanan hanya lewat saja, tidak ada proses pencernaan kimia di sini. Gerakan otot yang disebut peristaltik mendorong makanan turun ke lambung. Setelahnya, makanan akan menuju ke lambung. Organ pencernaan lainnya yaitu lambung. Lambung merupakan sebuah kantong besar yang letaknya berada di kiri rongga perut. Makanan yang sudah masuk ke dalam lambung akan dibunuh kumannya menggunakan asam lambung, serta pemecahan protein menggunakan enzim-enzim yang ada di lambung. Makanan yang diproses di dalam lambung akan berubah menjadi bubur kental atau biasa disebut kimus. Kemudian makanan akan menuju ke usus halus. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah bagian terpanjang dari saluran pencernaan manusia yang memiliki peran penting dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Makanan yang masuk ke dalam usus halus akan diserap sari makanan, serta disinilah proses pencernaan panjang terjadi. Penyerapan nutrisi yang dilakukan pada usus halus dialirkan melalui aliran darah. Sisa makanan yang tidak dicerna akan dilanjutkan ke usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir saluran pencernaan yang berfungsi menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, membentuk tinja, dan membuangnya melalui anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli, di mana bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan untuk menjadi feses. Sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar banyak mengandung air, hingga karena tubuh membutuhkan air yang banyak, maka sebagian
air diserap kembali ke usus besar. Perjalanan makanan di sistem pencernaan biasanya terjadi selama 4 jam, kemudian feses didorong secara teratur dan lambat dengan gerakan peristalsis untuk menuju rektum. Makanan kemudian ditampung di dalam rektum. Kemudian apabila sudah siap untuk dibuang, maka otot sphincter rectus akan mengatur pembukaan dan penutupan pada anus. Nah, seperti itu penjelasannya teman-teman. Sekarang kita akan praktikkan menggunakan alat peraga yang sudah saya buat. Nah, ini ada cairan, saya kasih warna merah. Kita ibaratkan sebagai makanan yang nantinya kita akan melihat bagaimana proses pencernaan pada manusia. Makanan masuk ke dalam mulut, kemudian melewati kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung, kemudian setelah dari lambung masuk ke dalam usus halus, diproses pada usus halus, kemudian masuk ke dalam usus besar, dan pada akhirnya sisa makanan akan ditampung ke dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui anus.